Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan kita, ya. Nah, karena kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dengan keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun, maka alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa kayaknya? Ini aja ya. So, siapin dulu. Semuanya duduk, siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa ya tadi. Sekarang kita absen dulu sebagai bentuk disiplin kita. Sekarang tanggal 5. Oke. Ini dari absen berapa kan dibagi 2 ya? Dari absen nomor berapa berarti? 16. Dari nomor absen 16. Najwa UN. Nur Hasan Izin. Sakin. Raffi Ridwan Rifa Rio Alfair Rizka Sheila Siti Siti Syaira Tantin Wisnu Herawati sesi yang tadi yang siang. Kenapa Hera masuk kelas yang pagi? Boleh masuk kelas yang pagi. Nah, berhubung kita sekarang masih dalam masa pandemi ya, jadi kita itu harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan supaya kesehatan kita terjaga ya, dan kita dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia sampai detik ini. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai fungsi ya. Fungsi itu bisa dipetakan dalam bentuk apa saja sih, disajikan dalam bentuk apa saja? Ada yang masih ingat? Ada yang disebut sebagai diagram apa? Diagram panah. Kemudian ada yang disebut sebagai diagram kartesius. Yang kelas A. Satu lagi bisa ditunjukkan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Bagus. Masih ingat kan? Bagaimana cara-caranya? Ingat ya? Iya. Gimana kemarin PTS-nya? Lancar nggak? Alhamdulillah. Optimis dapat nilai 100 nggak nih? Optimis. Bagus ya, harus optimis. Nah, hari ini kita masih akan mempelajari tentang fungsi. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari tentang rumus dan notasi fungsi serta aplikasi atau penerapan fungsi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah bertanya-tanya tidak dalam benak kalian, untuk apa sih kita belajar fungsi? Apa sih yang bisa kita pecahkan dengan menggunakan rumus fungsi? Pernah tidak? Tidak? Oke. Ibu akan
memberi kalian satu contoh agar kalian tidak merasa mubazir dalam mempelajari materi fungsi. Di rumah, kalian punya celengan? Punya? Yang keras dong, punya celengan nggak? Ya. Punya. Oke. Nah, kalian waktu menabung ke celengan itu nabungnya sama nggak setiap harinya besarnya? Misalkan 1.000 tiap hari 1.000 sama nggak? Tidak ya. Nah, kalau ibu dulu pertama kali ibu nabung itu 5.000. Nah, setiap harinya bertambah 1.000. Nah, ketika misalkan ibu mau tahu hari kesekian misalkan tabungan ibu udah berapa, nah itu bisa dilakukan dengan menggunakan rumus fungsi. Jadi salah satu aplikasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menghitung jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Nah, tujuannya hari ini kita belajar fungsi adalah supaya kita itu mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fungsi. Tentu saja kita juga sebelum memecahkan permasalahan tentang fungsi, kita juga harus bisa untuk menentukan rumus fungsi dan sebagainya dan sebagainya. Kemarin Ibu sudah menanyakan kepada Pak Kusdinar untuk KKM-nya 65 ya untuk pelajaran matematika. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Di sini Ibu punya LKPD. Nah, tetapi ini untuk berkelompok. Berhubung di sini ada 6 orang, jadi silakan kalian bergabung 3 orang. Neng ke sini sama yang ini, terus Sheila ke situ. Gabung Neng. Kursinya diambil, tapi jangan diangkat biar dulu. Ini LKPD-nya diisinya satu aja. Yang diisinya satu aja. Yang ini aja misalnya, atau yang ini aja, atau yang ini aja. Untuk yang 2 lagi nanti dikumpulkan. Untuk kelompok ini diisinya satu aja, jangan semua. Jadi yang diisinya bukan ini aja, yang ini aja, dan ini aja. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, kelompok yang ini Ibu nama kelompok bunga. Untuk yang itu Ibu beri nama kelompok kumbang. Nah, coba perhatikan LKPD-nya. Di sana ada kolom kelompok. Tulis nama kelompok kalian masing-masing beserta anggota kelompok kalian masing-masing. Ditulis. Di sini ditulis nama kelompoknya apa, anggotanya apa. Isi dulu ya. Diisi dulu. Sudah diisi nama kelompoknya? Sudah. Oke, kelompok bunga dan kelompok kumbang. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Buka lembar selanjutnya. Di sana ada petunjuk. Sebelum mengerjakan LKPD, berdoalah terlebih dahulu. Itu sudah ya tadi. Kemudian baca dan cermati dengan baik lembar kerja siswa berikut. Sekarang kita akan membaca. Kemudian pahami setiap langkah LKPD oleh masing-masing anggota kelompok. Dipahami terlebih dahulu nantinya, kemudian didiskusikan setiap langkah dengan teman-teman sekelompokmu. Dan yang terakhir, jawablah LKPD dengan benar dan tepat. Nantinya ketika kalian sudah mengisi LKPD, Ibu akan memerintahkan kepada kalian satu kelompok, satu orang untuk ke depan menuliskan hasil kerjanya. Ya, paham sampai sini? Lanjut, di bawah petunjuk ada perlu dipahami.
Ada? Ada tulisan perlu dipahami? Oke. Di sana dikatakan fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti kalau di sana ada huruf F, G, dan H. Dengan huruf kecil dan boleh juga huruf kecil lainnya. Semisal ibu mau huruf A, B, C, boleh? Boleh ya, asal menggunakan huruf kecil. Jangan menggunakan huruf kapital. Kemudian di poin yang kedua ada fungsi F. Dari himpunan A ke himpunan B kita notasikan dengan ini adalah notasi dari rumus fungsi. Notasinya bagaimana? F memetakan A ke B atau F X Y. Bagaimana ini dibacanya? Ini dibacanya bagaimana yang F X Y yang ini? Ada yang mau membacakan? Ada? Oke, kita bacakan sama-sama ya. Nah, ini dibacanya adalah fungsi F memetakan setiap X anggota himpunan A ke B anggota himpunan ke Y anggota himpunan B. Maaf ya. X elemen A dan Y elemen B. Kemudian bentuk notasi itu tidak selalu seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti F X AX tambah B. Jadi bentuknya bermacam-macam. Kemudian ada yang disebut dengan rumus fungsi. Ya, rumus fungsinya itu misalkan kalau untuk yang ini rumus fungsinya apa? Nah, rumus fungsinya Fx sama dengan AX tambah B. Dari mana AX tambah B ini? Dari sini. Ya, kalau misalkan ininya GX AX tambah B, rumus fungsinya jadi bagaimana? Jadi GX sama dengan AX tambah B. Dari mana ini? Dari sini. Kalau misalkan ininya dari mana? Ini dari sini. Kalau misalkan yang ini rumus fungsinya jadi bagaimana? Fx sama dengan Y. Itu untuk rumus fungsi. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, Ibu akan memberi kalian satu contoh sebelum nanti kalian mengerjakan soal nomor 1. Misalkan di sini Ibu memiliki soalnya itu contoh diketahui Fx sama dengan Fx garis panah 2x tambah 4. Kemudian kita harus mencari rumus dari fungsi yang ini. Rumusnya bagaimana? Fx sama dengan yang keras nih 2x tambah 4. Nah, ini adalah rumus fungsinya. Selanjutnya ya,
fungsi dari rumus fungsi yang ini. Berapa nilai F2-nya? Langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian menemukan rumus atau pertanyaan yang seperti ini adalah kita harus menuliskan terlebih dahulu rumus fungsinya yang ini. Jadi langkah pertamanya kita tuliskan dulu fx sama dengan 2x tambah 4. Karena yang ditanyanya itu bukan fx tapi f2, maka kita rubah fx ini, kita substitusikan dengan ini, dengan f2. Kita tulis f2-nya di sini. Sampai sini paham? Paham, oke. Terus yang ininya kita turunkan lagi ke sini. 2x tambah 4. Paham? Ketika kita mengganti x yang ini dengan 2, maka kita juga harus mengganti x yang ini dengan angka 2 karena yang ditanyanya juga f2. Maka kita tulis di sini 2 kali x tambah 4. 2 kali 2, maaf. 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Kita tulis di sini 4. 4 tambah 4 jadinya 8. Itu kalau misalkan kalian disuruh mencari nilai F2. Kalau misalkan kalian disuruh mencari nilai F3 atau F4 atau F berapapun, kalian tinggal mensubstitusikannya seperti ini. Ini langkah pengerjaan. Kemudian kalian juga nanti akan dihadapkan dengan soal yang diketahui nilai fx-nya. Misalkan di mana ya? Di sini aja. Diketahui fx sama dengan 10. Beda kan ya dengan ini. Kalau yang ini f2 nilainya berapa? Kalau yang ini sudah diketahui fx-nya berapa, tetapi kita harus mencari nilai x. X-nya berapa? Langkah pertamanya sama. Kita tuliskan dulu rumus fungsinya. Rumus fungsinya fx sama dengan berapa? 2x tambah 4. Karena sudah diketahui fx-nya adalah 10, maka kita substitusi fx yang ini dengan 10. Dengan 10 yang ini. Tulis di sini 10 untuk menggantikan fx. Karena sudah diketahui fx-nya 10 dan yang dicarinya adalah x. Oke, sudah ditulis fx-nya sama dengan 10. Lalu ininya bagaimana? Kita turunkan lagi saja. Fx sama dengan 2x tambah 4. Terus di bawahnya 10 sama dengan 2x tambah 4. Langkah selanjutnya, ibu harus menghilangkan angka 4 yang ini untuk mencari nilai x. Hal yang harus ibu lakukan adalah ibu harus mengurangi kedua ruas yang kanan dan ruas yang kiri dengan angka 4. Jadi bagaimana? Di sini tulis 10 kurangi 4 sama dengan 2x tambah 4 dikurangi 4. Karena hidup itu harus adil. Jadi ketika yang satu ruas dikurangi atau dijumlahkan dengan angka 4, yang lainnya juga harus dikurangi atau dijumlahkan dengan angka 4. Oke, langsung saja kita operasikan. 10 kurangi 4 berapa? 6. Kemudian 2x tambah 4 kurangi 4. 4 dikurangi 4 berapa? 0 ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan 0 di sini. Sudah aja begini. Ya. Selanjutnya 6 sama dengan 2x dengan menggunakan sifat komutatif akan sama menjadi 2x sama dengan 6.
6 sama dengan 2x akan sama dengan 2x sama dengan 6. Ini adalah langkah terakhir. Ketika sudah seperti ini, kita tinggal membagi 6 dengan 2. Jadi x sama dengan 6/2. Hasilnya berapa? 6 dibagi 2 berapa? Ini kalian ada 6 orang. Dibagi 2 kelompok jadi berapa orang? 3 orang. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, itu untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan di LKPD itu sudah ada soal. Ibu sudah menyuguhkan ada yang soal seperti ini, ada juga soal pengaplikasian fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian isi soal 1 dan 2. Isi soal 1 dan 2. Untuk selanjutnya nanti ibu akan menyuruh perwakilan dari kalian untuk ke depan menuliskan hasil jawabannya. Silahkan diisi terlebih dahulu. Diskusi ya, diskusi. Diskusi, ibu beri waktu berapa menit ya? 10 menit cukup? Boleh, silakan. Itu mudah ya. Untuk nomor A hampir mirip dengan ini, sangat mirip bahkan. Hanya ibu ganti angkanya saja. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Misalkan ada yang tidak paham dengan soalnya, boleh silakan bertanya. Kalian juga dibolehkan untuk mencari dari berbagai sumber termasuk internet. Karena di SMP 2 ini kebetulan diperbolehkan ya untuk searching. Ya, diperbolehkan. Boleh silakan. Silakan kalian cari sumber. Tidak selalu dari buku paket yang dari sekolah. Boleh kalian searching. Boleh. Oke, udah ngerjain LKPD-nya? Sudah ya? Sudah. Oke, silakan untuk kelompok yang tumbang kerjakan nomor 1 di depan. Karena ada beberapa poin, boleh dikerjakan oleh 2 orang di depan. Ini sidonnya. Jadi ada 3 poin. Misalkan 3 poin oleh siapa, 3 poinnya lagi oleh siapa. Boleh silakan. Jawabannya saja, tidak perlu dengan soalnya. Mana lihat ini? Hasil pengerjaannya. Nah, ininya saja. Nomor A ini, nomor B ini. Tidak usah menggunakan soal, langsung saja jawaban. Silakan. 2 orang. Oh ya udah 2 aja. 2 orang aja. Maaf. Ini untuk di sebelah sini nih 1A. Ini nomor 1C, 1C berarti. Ada masalah tadi untuk mengerjakan soal nomor 1? Tidak ya? Paham kan apa yang dijelaskan? Paham, oke.
1B terus langsung aja semuanya. Ini dari A sampai C, yang ini dari D sampai C. Berarti ini nomor C-nya. Nanti untuk kelompok yang bunga nomor 2 ya. Ya, lanjut nomor yang E. Ya, silakan untuk yang kelompok bunga sudah nomor 2-nya? Sudah. Oke. Langsung ke sini aja yang ini. Jadi misalkan.
kelas ini sampai pukul berapa matematikanya? Sampai pukul berapa? 9.30. Maksudnya tinggal berapa menit lagi? 21 menit lagi. Panjang sekali nomor 2. Sudah? Ya, terima kasih. Oke, sekarang coba perhatikan ke depan. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok bunga dan kelompok kumbang. Sekarang kita coba untuk lihat untuk nomor 1. A-nya itu 3x kurangi 5. Ini seharusnya menggunakan fx-nya ya, ketinggalan. Jadi harusnya fx sama dengan 3x dikurangi 5 ya. Jangan lupa fx-nya. Selanjutnya nomor yang B. Fx-nya juga ini ketinggalan. Ini jangan lupa pakai fx. Yang ini juga. Ini nomor B. Ini nomor D. Ini nomor F. Coba perhatikan ke depan. Yang ini
Yang C harusnya pakai fx juga ya. Selanjutnya yang B, fx sama dengan, karena yang dicarinya itu f1 ya. Coba lihat. Yang B ditanyanya itu f1, jadi x-nya diganti dengan 1. F1-nya sama dengan 1. 3-nya kemana? 3 kali 1 ya, seharusnya 3 kali 1 berapa? Hasilnya 3. 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Kayaknya ini yang nulisnya grogi nih. Lanjut yang C. Yang C ditanyanya F berapa? F2. Yang ini yang B. Yang C ditanyanya F2, jadi 3 kali 2 yang ini teh. 3 kali 2 berapa? Oh ini yang C, ini juga C. Ini nulis ya sudah gak apa-apa. 3 kali 2 berapa? 6. 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Kemudian yang D. Yang D itu yang F-nya negatif 3. Mana yang F-nya negatif 3? Kok tidak ada? Coba perbaiki lagi untuk yang kelompok 1 penulisannya. Perbaiki lagi. Ini 1A. Fx sama dengan, terus yang B. Nah, ini oke. Sambil kelompok yang sumbang memperbaiki hasil diskusinya, kita lanjut ke yang kedua. Ini adalah hasil pengerjaan dari kelompok bunga. Misalkan kita bacakan dulu soalnya. Coba soal yang nomor 2 dibacakan. Soal yang nomor 2, soalnya aja dibacakan. Ya, soal yang nomor 2 dibacakan. Seorang manajer pemasaran memperoleh gaji sebesar 100 juta per tahun ditambah 5% komisi dari total penjualan selama setahun. Gaji yang diterima manajer tersebut selama setahun jika ditotalkan sebesar 5 juta adalah sebesar 5 juta. Soalnya aja nomor 2 soalnya. Gaji yang diterima manajer tersebut selama setahun jika ditotal penyebaran sebesar 5 juta adalah Sudah. Terima kasih sudah dibacakan soalnya. Lanjut kita ke nomor 2. Tadi adalah soalnya. Misalkan, ini dimisalkan dulu nih. Hasil pengerjaan kelompok 2. X-nya itu gaji yang diterima manajer selama 1 tahun. Kemudian GX-nya gaji yang diterima manajer selama setahun. Aduh, sepertinya ini keliru ya? Atau sudah sama? X-nya adalah total. Harusnya kalau misalkan mau seperti ini harusnya adalah total. Nah, yang ininya total penjualan selama 1 tahun. Ya. Kenapa? Nah, terus GX-nya adalah gaji yang diterima manajer selama 1 tahun. Nah, yang ditanyakannya adalah gaji yang diterima oleh manajer. Jadi kita harus mencari nilai GX-nya. Ya, rumus fungsinya dari yang diketahui ini, maka rumus fungsinya menjadi seperti ini.
GX sama dengan 100 juta tambah 5% dari X. Nah, ini sudah benar ya. Kemudian GX sama dengan 100 juta tambah 5 per 100 X. Benar juga, 5% itu 5 per 100 ya. Kemudian GX sama dengan 100 juta tambah 5 dibagi 100 adalah 0,05. Nah, ini dari kelompok yang bunga itu sudah benar. Kemudian kan di sini sudah diketahui X-nya adalah X-nya itu total penjualan selama 1 tahun dari soalnya yaitu 5 miliar. Kita substitusi X-nya ini dengan 5 miliar. Nah, kemudian sama dengan 100 juta ditambah 0,05 kali, karena X yang ini juga diganti dengan 5 miliar, yang ini juga sama diganti juga X yang ininya. Terus kita langsung operasikan saja. 100 juta ditambah 0,05 kali 5 miliar itu jadi 250 juta. Nah, 100 juta ditambah 250 juta hasilnya adalah 350 juta. Nah, ini sudah benar pengerjaannya, hanya saja tadi ada salah pemisalan ya. Untuk yang selanjutnya kita harus lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal. Ini sudah bagus. Ya, kelompok yang kembang sudah selesai? Belum. Silakan. Selesaikan dulu. Coba kalian perhatikan di LKPD-nya di halaman setelah soal. Buka LKPD-nya halaman setelah soal. Nah, iya, ada PR ya? Ada. Silakan nanti kalian kerjakan PR-nya minggu depan, kita akan memeriksanya bersama-sama. Nah, coba perhatikan ke depan, Nah, kita langsung ya, supaya waktunya tidak terlalu lama. Lihat nomor A. Nomor A fx sama dengan 3x dikurangi 5. Apakah betul? Jawabannya seperti ini. Betul. Kemudian fx sama dengan, itu dicarinya F1 ya. F1 di soalnya juga. F1 sama dengan 3 kali 1 kurangi 5 sama dengan berapa? 3 kali 1 kan 3. 3 dikurangi 5 berapa? 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Nah, ini harus diperbaiki lagi. Lanjut nih, ambil penulis. Kemudian yang C, fx sama dengan, dicarinya itu F2. Nah, ini sudah disubstitusi. 3 kali 2 kurangi 5 1, ini betul. Kemudian yang ini juga betul. Tapi harusnya ini tuh negatif ya. Harusnya negatif 14. Oke. Lanjut yang E. Nah, yang ini sudah betul. Betul juga. Harusnya kalau misalkan yang ini tambah 5 ya. Kalau misalkan yang ini tambah 5, yang ini juga sama ditambah 5. Ini kelupaannya 5-nya. Tapi yang ini sudah benar, 15 sama dengan 3x. Nah, 3x sama dengan 15. Selanjutnya 15 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 5. Ini sudah betul. Ya, lanjutkan.
20 tahun. Nah, jadinya sama dengan 24 bagi 3. Ya, benar. Ya, ini sudah betul. Nah, oke. Terima kasih, Neng. Ya, terima kasih untuk kelompok bunga dan kelompok kumbang. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Silakan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Nah, siapa namanya? Sheila. Ya, Sheila. Bagaimana kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Ya. Adapun nanti kesimpulannya fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Adapun notasinya yaitu fungsi T memetakan setiap X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B yang sering ditulis Y sama dengan T untuk burung X. Ya. Terima kasih, Sheila. Nah, itu dia ya. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, di mana notasinya itu yaitu fungsi F memetakan setiap X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan D, di mana Fx ini rumusnya ditulisnya yaitu Y sama dengan Fx. Jadi si notasi yang itu dituliskan dengan, kalau misalkan yang ini F X Y. Nah, notasinya yaitu Fx sama dengan itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan. Kalau misalkan keluar rumah juga harus memakai masker. Jangan lupa ya. Ya, mohon maaf kalau misalkan selama pembelajaran terdapat salah-salah kata. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.